Hujan turun sejak sore ketika Riana dan ibunya tiba di sebuah rumah kontrakan tua di pinggir kota Bandung. Langit gelap, udara dingin, dan jalanan sempit yang mereka lewati terasa sangat sunyi. Rumah itu sebenarnya cukup besar untuk ukuran kontrakan murah. Dindingnya berwarna krem kusam dengan halaman kecil yang dipenuhi rumput liar. Di sisi kanan rumah terdapat pohon mangga tua yang cabangnya menjulur hingga dekat jendela lantai 2. Akhirnya dapat juga tempat tinggal, kata ibunya sambil tersenyum lelah. Riana hanya mengangguk pelan. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu, kehidupan mereka berubah drastis. Ibunya harus bekerja lebih keras, sementara Riana terpaksa pindah sekolah dan meninggalkan teman-temannya. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Meski semua barang sudah dipindahkan, suasana rumah masih terasa kosong dan dingin. Terutama di lantai 2, tempat kamar Riana berada. Kamarnya cukup luas, dengan satu jendela besar menghadap halaman belakang. Dari sana terlihat pagar tua dan gang sempit yang jarang dilewati orang. Sekitar pukul 11 malam, Riana masih belum bisa tidur. Angin di luar terdengar bersiul pelan melewati celah jendela. Sesekali ranting pohon mangga bergesekan dengan kaca, menciptakan bunyi lirih yang membuat suasana semakin tak nyaman. Riana mencoba menenangkan diri dengan membaca novel. Namun tiba-tiba ia merasa seperti sedang diperhatikan. Perlahan ia mengangkat kepala. Di balik jendela ada seorang gadis berdiri diam. Tubuh Riana langsung membeku. Gadis itu tampak sebaya dengannya. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan gaun putih lusuh yang terlihat basah seperti terkena hujan. Yang paling aneh adalah posisi gadis itu. Ia berdiri tepat di luar jendela lantai 2. Padahal tidak ada balkon di sana. Riana menahan napas. Beberapa detik mereka saling menatap. Lalu gadis itu secara perlahan mengangkat tangan dan mengetuk kaca. Tok, tok, tok. Riana menjerit kecil dan buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya. Ketika ia memberanikan diri melihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Malam itu, Riana tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, ia mencoba menceritakan kejadian semalam kepada ibunya. Namun, sang ibu hanya tersenyum tipis. Mungkin kamu terlalu capek setelah pindahan. Riana ingin sekali percaya itu, dan ia masih berharap itu hanya halusinasi. Tetapi jauh di dalam hati, ia tahu apa yang dilihatnya semalam terasa sangat nyata. Hari-hari berikutnya berjalan cukup normal. Riana mulai masuk ke sekolah barunya dan mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
Tetapi setiap malam, rasa takut selalu datang ketika ia memasuki kamar. Dan tepat 3 hari setelah pindahan, kejadian itu terulang lagi. Sekitar pukul 1 dini hari, suara ketukan terdengar dari jendela. Tubuh Riana langsung kaku. Dengan jantung berdebar keras, ia menoleh perlahan. Gadis itu kembali muncul. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya sayu seperti orang yang sedang menangis. Namun yang membuat Riana semakin takut adalah bibir gadis itu bergerak pelan seolah mengatakan sesuatu. "Tolong!" Suara itu nyaris tidak terdengar. Riana memejamkan mata kuat-kuat. Saat dibuka kembali, sosok gadis itu menghilang. Namun di kaca jendela terlihat bekas telapak tangan basah. Sejak malam itu, Riana mulai merasa ada sesuatu yang tak beres dengan rumah tersebut. Hari demi hari, gangguan itu semakin sering terjadi. Kadang Riana mendengar suara langkah kaki di atap rumah pada tengah malam. Kadang terdengar suara tangisan perempuan dari arah belakang rumah. Tetapi setiap kali diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Suatu sore sepulang sekolah, Riana bertemu tetangga sebelah yang bernama Bu Sari. Perempuan paruh baya itu terlihat ramah, tetapi wajahnya langsung berubah aneh ketika mendengar Riana tinggal di rumah kontrakan ujung gang. "Kalian tinggal di rumah Pak Hendra?" tanyanya pelan. Riana mengangguk. Bu Sari tampak ragu sebelum berkata lagi, "Dulu ada anak perempuan yang tinggal di sana. Siapa namanya, Bu?" "Nadia." Riana merasa bulu kuduknya berdiri. Bu Sari lalu bercerita bahwa Nadia tinggal bersama ayahnya sekitar 3 tahun lalu. Gadis itu dikenal pendiam dan jarang bermain dengan warga sekitar. Suatu malam, Nadia ditemukan meninggal secara misterius. Tubuhnya ditemukan di belakang rumah dalam keadaan mengenaskan. Sejak itu, rumah itu sering kosong. Orang-orang bilang arwah Nadia masih ada di sana, kata Bu Sari lirih. Riana langsung teringat sosok gadis di balik jendela. Malam harinya, ia mulai mencari informasi tentang Nadia melalui internet, tetapi tidak menemukan banyak cerita selain artikel singkat tentang kematian misterius seorang remaja. Sekitar pukul 11 malam, listrik rumah tiba-tiba padam. Seluruh ruangan menjadi gelap. Ibunya sudah tidur lebih dahulu karena kelelahan bekerja. Riana menyalakan senter ponsel, lalu duduk di atas tempat tidur sambil mencoba menenangkan diri. Namun dari arah belakang rumah terdengar suara perempuan menangis, pelan dan menyedihkan. Riana mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu justru semakin jelas. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut Riana. Ia turun perlahan menuju dapur belakang. Pintu dapur sedikit terbuka.
angin malam masuk membawa udara dingin dan bau tanah basah. Dengan langkah gemetar, Riana keluar ke halaman belakang. Suara tangisan itu terdengar dari dekat pohon mangga tua. Ketika cahaya senter diarahkan ke sana, Riana langsung terkejut. Seorang gadis duduk di bawah pohon sambil memeluk lututnya. Gaun putihnya kotor oleh tanah. Rambut panjangnya menutupi wajah. "Nadia," bisik Riana tanpa sadar. Gadis itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya sangat pucat. Ada luka lebam di lehernya. Namun matanya tidak terlihat marah. Justru penuh kesedihan. "Tolong aku," katanya lirih. Tiba-tiba lampu rumah kembali menyala. Cahaya terang membuat sosok itu menghilang begitu saja. Riana berdiri terpaku sambil gemetar. Ia mulai yakin bahwa arwah Nadia benar-benar mencoba menyampaikan sesuatu. Keesokan harinya, Riana memberanikan diri mencari tahu lebih banyak tentang kematian Nadia. Ia pergi ke perpustakaan sekolah dan mencari arsip koran lama. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ia menemukan berita kecil tentang kasus tersebut. Remaja perempuan ditemukan meninggal di rumah kontrakan. Namun yang aneh, kasus itu ditutup sangat cepat oleh pihak kepolisian. Penyebab kematian disebutkan bunuh diri. Riana merasa ada yang janggal. Malamnya, ia kembali mendengar ketukan di jendela. Kali ini, Riana tidak langsung takut. Ia mendekat perlahan. Nadia berdiri di balik jendela sambil menatapnya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Riana pelan. Nadia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. Lalu sosoknya menghilang. Dengan jantung berdebar, Riana membuka lemari tersebut. Awalnya tidak ada hal aneh. Namun, ketika ia memeriksa bagian bawah lemari, ia menemukan papan kayu yang bisa dilepas. Di bawahnya terdapat sebuah kotak kecil berdebu. Di dalam kotak itu ada buku harian milik Nadia. Riana membacanya perlahan. Isinya adalah awal buku itu menceritakan kehidupan Nadia yang kesepian setelah ibunya meninggal. Ayahnya sering mabuk dan mudah marah. Semakin lama, isi tulisan Nadia semakin menyedihkan. Ayah mulai membawa teman-temannya pulang saat malam. "Aku takut. Aku ingin pergi dari rumah ini. Aku mendengar mereka bertengkar tentang uang." Halaman terakhir membuat tubuh Riana dingin. Malam ini ayah marah besar. Ia bilang, "Aku penyebab semua masalah. Kalau sesuatu terjadi padaku, itu bukan bunuh diri." Tangan Riana gemetar hebat. Air matanya menetes tanpa sadar. Nadia bukan bunuh diri. Seseorang telah menyakitinya. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari bawah rumah. Riana tersentak. Ia segera turun ke ruang tamu. Pintu depan
telah terbuka sendiri. Angin malam bertiup sangat dingin. Dan di luar pagar rumah, Riana melihat seorang pria berdiri diam sambil menatap rumah. Tubuh pria itu tinggi dan kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap. Namun mata merahnya tampak menyala samar. Ketika Riana melangkah mundur, pria itu perlahan tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Malam itu, Nadia muncul lagi di kamar. "Ayah," bisiknya lirih. Riana mulai memahami semuanya. Arwah Nadia belum tenang karena kebenaran tentang kematiannya belum terungkap. Sejak menemukan buku harian Nadia, gangguan di rumah semakin kuat. Lampu sering mati sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lorong. Dan hampir setiap malam, Nadia muncul di balik jendela sambil menangis. Riana memutuskan menceritakan semuanya kepada ibunya. Awalnya sang ibu sulit percaya. Namun setelah melihat sendiri buku harian Nadia, wajahnya berubah pucat. "Kita harus lapor ke polisi," kata ibu Riana. Keesokan harinya, mereka mendatangi kantor polisi dan menyerahkan buku harian tersebut. Salah satu polisi senior terlihat terkejut ketika mendengar nama Nadia. Ternyata kasus itu memang pernah ditangani, tetapi dihentikan karena kurang bukti. Malam hari, hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Sekitar pukul 12 malam, Riana terbangun karena suara orang mengetuk pintu rumah. Ibunya ikut terbangun juga. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar. Namun di teras rumah, terdapat jejak kaki berlumpur menuju halaman belakang. Riana dan ibunya saling berpandangan. Dengan rasa takut, mereka mengikuti jejak itu. Jejak kaki berhenti tepat di bawah pohon mangga tua. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Lampu halaman berkedip dan di bawah pohon, sosok Nadia muncul perlahan. Ia berdiri diam sambil memandang ke arah sumur tua di belakang rumah. Riana mendekat perlahan. "Nadia, apa ada sesuatu di sana?" Nadia mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, polisi datang setelah dihubungi ibu Riana. Sumur tua itu akhirnya diperiksa. Dan di dasar sumur ditemukan sebuah kalung milik Nadia, serta beberapa barang pribadi lainnya. Penemuan itu membuka kembali penyelidikan lama. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menangkap ayah Nadia yang selama ini tinggal berpindah-pindah kota. Pria itu mengaku telah mendorong Nadia saat bertengkar hebat di malam itu. Karena panik, ia membuat kematian putrinya terlihat seperti bunuh diri. Kabar itu membuat warga sekitar gempar. Tetapi sejak pengakuan tersebut, suasana rumah mulai berubah. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi ketukan di jendela. Malam terasa lebih tenang. Suatu malam, sebelum tidur,
Riana berdiri di dekat jendela kamarnya sambil memandang halaman belakang. Angin malam bertiup lembut. Tiba-tiba ia melihat Nadia berdiri di bawah pohon mangga. Namun kali ini wajah gadis itu terlihat berbeda. Tidak pucat, tidak sedih, ia tersenyum lembut kepada Riana. Perlahan Nadia mengangkat tangan seperti mengucapkan terima kasih. Lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya kecil yang perlahan menghilang bersama angin malam. Air mata Riana jatuh tanpa sadar. Meski merasa sedih, hatinya juga lega. Akhirnya Nadia bisa tenang. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Riana mulai kembali normal. Ia mendapat teman-teman baru dan lebih betah tinggal di rumah kontrakan itu. Suasana rumah yang dulu terasa dingin kini berubah hangat dan nyaman. Pohon mangga di belakang rumah bahkan mulai berbuah lebat. Kadang saat malam sunyi, Riana masih berdiri di dekat jendela kamarnya. Tetapi kini tidak ada lagi rasa takut, karena ia tahu bahwa tidak semua penampakan datang untuk mencelakai manusia. Beberapa dari mereka hanya ingin didengar, dan beberapa jiwa yang terluka hanya ingin kebenaran ditemukan sebelum akhirnya pergi dengan tenang.